Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladzi khalaqal khalqa biqudratih wa nawwarahum bi ahkamih wa arsyadahum bis syari'ati wa kitabih. Assalatu wassalamu ala nabiyyih wa ala alihi wa ashabih. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Takmir Masjid Gede lan sedaya jajaran sesepuh bini sepuh kakung mewah putri jamaah pengaosan Sabtu pagi Masjid Gede ingkang satuhu dahat kinurmatan, sumangga sesarengan kula panjenengan sedaya ngaturaken puji pangalembono katur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Diniya enjang menika kula panjenengan saged kempal manunggal lenggah satata jajar wonten ing serambi masjid punika saperlu nyawiji thalabul ilmi. Mugi-mugi lenggah lan rawuh kita wonten serambi menika estu kacatet dados amal soleh wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salajengipun sholawat salam mugi katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniya Bapak Ibu anggen kita ittiba ndereki dawuhipun nebihi menapa ingkang dipun awisi dening Kanjeng Nabi, lan ugi kula panjenengan taat menapa ingkang sampun dados pitedah Allah lan Rasulipun. Sedaya kala wau mugia saged ngelumantaraken kula panjenengan sedaya sak mangke dumugi titi wancinipun saged katimbalan kanthi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salajengipun syukur nikmat enjang menika kita sedaya kapinaringan sehat lan sempat kacehna kula panjenengan sedaya saged nindaki subuhan wonten ing Masjid Gede menika. Mugia nikmat kala wau kita buktekaken kanthi kula panjenengan estu anggen kita ngibadah kanthi khusyuk lan ikhlas. Samangke Allah kanthi syukur nikmat kalaulau badhe paring tambah nikmat sanesipun fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kula panjenengan sedaya titi wanci menika mlebet wonten ing wulan ageng sesama muslim saat menika nembe nedengipun nindai rukun Islam ingkang angka gangsal. Rukun Islam yang kelima oleh Allah ditetapkan bagi mereka yang mampu, yang istita'ah, yang memiliki syarat tertentu sehingga
Allah memberikan kesempatan itu, dan siapapun yang memenuhi panggilanipun Allah untuk ziarah ke Ka'bah dan Makkah Al-Mukarramah, rangkaiannya Madinah dan seputarnya, mugi-mugi dipun tindai dening sederek-sederek kula panjenengan ingkang hasilipun dados haji ingkang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenging menapa kula panjenengan sedaya berharap supados haji yang terlaksana menika mabrur, menapa malih mereka saudara-saudara kita yang saat ini sedang menunaikan rukun Islam kelima ini. Tentu Bapak Ibu, bagi mereka yang tahun ini diberi kesempatan dening Allah untuk bisa berziarah ke makam sekaligus berziarah di Makkah, tempat-tempat bersejarah untuk niat ibadah, satu keinginannya adalah makbulun atau ibadah dan rangkaiannya diterima. Persoalan dan pertanyaannya Bapak Ibu, kenging menapa kula panjenengan pilih tahun menika belum dan tidak berziarah ke Makkah, ugi berharap, ugi kagungan pangajab, mugi-mugi sederek kita ingkang nindai haji menika dipun tampi wonten ngarsa dalam Allah. Nah, menika pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa kita kok juga ikut berharap supaya mereka mabrur? Menapa hubunganipun? Kenapa kita kok juga nyuwun dumateng Allah saudara kita yang kesana, yang berhaji, rangkaiannya dengan umroh dan seterusnya, betul-betul mendapatkan predikat yang didambakan, dan kita semua tahu mereka ratusan ribu bahkan mungkin jutaan berkumpul jadi satu dengan satu tujuan. Inilah Bapak Ibu tema pengajian singkat kita pada pagi hari ini. Sumangga kanthi tadi sudah diawali dengan doa mencari ilmu, maka selanjutnya untuk melengkapi doa pagi hari ini dengan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, yang sudah selesai alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ba'da menika lajeng kita tutup kanthi alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wonten beberapa hadis Kanjeng Nabi mengapa orang yang berhaji berharap menjadi makbul atau mabrur. Dan tentu kita semua yang ada di negeri masing-masing berharap mereka yang menunaikan tahun ini juga mabrur, karena ada alasan. Tentu kita berharap mereka menjadi mabrur, ada sebab supaya kemabruran dan kemakbulan mereka yang menunaikan ibadah haji bisa berdampak. Doa-doa mereka betul-betul memberikan imbas baik, diseminasi kebaikan untuk kehidupan kita,
tidak hanya secara pribadi, tetapi kita betul-betul bermohon kepada Allah kemabruran jamaah haji itu bisa berdampak baik untuk negeri kita, untuk negara kita, Republik Indonesia. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi atur pangandikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ternyata bahwa haji adalah amalan yang utama dari amalan-amalan yang lainnya. Banyak amalan utama yang Kanjeng Nabi aturaken, satu diantaranya adalah ibadah haji. Ini berarti mereka yang oleh Allah diberi kesempatan haji adalah mereka yang memiliki peluang untuk mendapatkan amalan utama dari berbagai amalan yang disyariatkan dening Allah. Hadis Kanjeng Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu an qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal, qala imanu billahi wa rasuli, qila summa madza, al jihadu fi sabilillah, qila summa madza, qala al hajju al mabrur. Nate Kanjeng Nabi menika dipun suwuni pamundutan pirsa. Salah seorang sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, amal ibadah apakah yang paling utama?" Kanjeng Nabi paring atur jawaban sepindah sepisan iman wonten ngarsa dalam Allah. Summa madza, sahabat kalau wau tasih nyuwun pirsa malih, lajeng menapa Kanjeng Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring jawaban, al jihadu fi sabilillah, bersungguh-sungguh di dalam jalan Allah. Jihad fi sabilillah, mereka yang pelajar sungguh-sungguh dalam belajarnya, mereka yang berprofesi sebagai seorang kepala rumah tangga bersungguh-sungguh betul atas profesinya dan statusnya sebagai kepala rumah tangga. Mereka yang berdagang bersungguh-sungguh betul bagaimana berdagang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi. Mereka yang berprofesi sebagai guru dan dosen bersungguh-sungguh bagaimana menjadi mudarris, guru yang baik. Mereka yang menjadi dokter, perawat, dan tenaga medis, mereka sungguh-sungguh dengan pekerjaannya sehingga memberikan kemanfaatan bagi sesama. Itulah al-jihad fi sabilillah. Juga tentu jihad yang lebih besar daripada semuanya bentuk perang adalah mengendalikan hawa nafsu dirinya. Lalu sahabat masih pingin penasaran, bahasa sekarang masih kepo Bapak Ibu. Summa madza, lajeng menapa malih Kanjeng Nabi? 3 pertanyaan ini dijawab oleh Kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah al-hajju al-mabrur, haji yang mabrur. Mabrur maknanipun al-maqbul. Mitrat Ar-Razi dalam kitabnya al-mabrur bimakna la yukhalatuhu al-hajju bil maksiyah wa bil ithmi. Ar-Razi mengatakan bilih haji yang mabrur itu haji yang pelaksanaannya tidak bercampur dengan kemaksiatan dan juga tidak bercampur dengan dosa.
menika mabrur Bapak Ibu. Pramila dalam pelaksanaan haji Allah mengingatkan, Rasulullah mencontohkan untuk sangat berhati-hati untuk tidak berkata yang kotor, untuk menjaga tidak membunuh hewan, untuk menjaga diri agar tetap suci, agar terus dalam keadaan baik selama pelaksanaan ibadah haji. Sebuah bentuk pendidikan luar biasa manusia agar ia betul-betul mengontrol, paham siapakah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali begitu orang akan haji, yang diucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka lak innal hamda wan ni'mata laka wal la syarika. Bentuk kepasrahan yang luar biasa untuk membuka hati, membuka diri supaya betul-betul diterima ibadahnya selama rangkaian ibadah haji ditunaikan. Mulai dari persiapan sampai nanti kembali ke rumah, Bapak Ibu sekalian. Inilah bentuk kepasrahan manusia setelah Allah manggil yang kedua kalinya. Karena panggilan pertama adalah sholat, azan, kula panjenengan dipun timbali. Panggilan yang kedua adalah panggilan haji, dan panggilan yang ketiga adalah ketika takmir masjid mengumumkan innalil. Nah, itu panggilan Allah terhadap manusia yang terakhir di dunia ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka haji adalah bentuk amal utama dari amal-amal utama yang lain, bagi setiap yang dipanggil olehnya tidak disia-siakan. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata Rasulullah SAW bersabda juga dari Abu Hurairah, hadis yang ke 1819. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baiti falam yarfuth walam yafsuk raja'a kama waladathu ummuhu. Sinten kemawon ingkang saged nindai haji rukun Islam kelima menika, boten berkata-kata ingkang srana saru lan boten berbuat kefasikan, keburukan, maka ia kembali ke rumah, kembali ke negerinya, kados dene bayi ingkang nembe dipun lairaken dening ibunipun. Bapak Ibu, kalau panjenengan sinten ingkang boten remen ningali bayi? Fitrahnya setiap kita ini seneng, gemes kalau melihat didik bayi yang lucu dan imut-imut. Hebatnya Bapak Ibu, bayi ini dengan satu bahasa mendatangkan rezeki yang luar biasa. Ibu-ibu ingkang kagungan pengalaman, kalau bayi nangis menika kira-kira butuh nopo Bapak Ibu? Butuh banyak hal. Sebab nangis bisa berarti pipis, tapi nangis bisa mendatangkan susu sekaligus. Nangis bisa berarti lapar, tapi nangis bisa berarti napa Bapak Ibu? Iya, gerah. Maka dengan satu bahasa Allah datangkan 1000 rizki bagi sang bayi. Naming nangis Bapak Ibu. Ini tidak berlaku bagi mantan bayi. Bapak-bapak ini kalau minta sesuatu kok dengan nangis. Oleh karenanya Bapak Ibu,
bayi yang baru dilahirkan artinya mereka memiliki kebersihan dan kesucian. Setiap perilakunya menyenangkan. Kita bisa melihat dan merasakan, Bapak Ibu, ketika anak bayi yang baru lahir itu pipis saja, orang tuanya senangnya, Masya Allah, aduh pintere pipis. Sekali lagi ini tidak berlaku bagi mantan bayi. Bayi pipis saja, nah kula panjenengan remen. Luar biasa. Ketika nangis seorang bayi pertama kali setelah kelahirannya adalah tangisan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang tua. Bayi yang menangis saat lahir pertama kali adalah tanda bahwa bayi ini sehat. Luar biasa Bapak Ibu. Hanya dengan satu bahasa jutaan makna bisa mendatangkan kebaikan seorang anak manusia. Orang yang hajinya mabrur, orang yang hajinya makbul, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya Bapak Ibu sekalian, kebaikan demi kebaikan akan menjadi miliknya bagi orang yang mabrur. Maka tidak ayal jika kita kula panjenengan sedaya nyuwun pilih sederek-sederek kita menika ingkang nindaki haji dipun paringi status mabrur dening Gusti Allah. Kita bisa membayangkan akan hadir di tengah-tengah keluarga kita manusia yang memiliki amal utama, manusia yang seperti bayi. Ketika kita bertemu, betapa senangnya kembali ke rumah, ke negeri ini. Menapa cekap ternyata belum. Kanjeng Nabi Rasulullah memberikan gambaran mereka yang berhaji dengan baik. Dan inilah kenapa kita penting dan berharap saudara kita yang haji itu mabrur. Hadis ingkang dipun aturaken dening Kanjeng Nabi, doanya dikabulkan. Hadis menika dipun riwayataken dening Ibnu Majah nomor 2893 yang riwayatnya dihasankan oleh Al-Busyairi. Sanadnya hasankan. Sebagian ahli hadis mensahihkan riwayat ini seperti dalam Albani dengan kitabnya Silsilah As-Sahihah di nomor 1820. Hadis ini berbunyi, Al-ghazi fi sabilillahi wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi ta'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'a'tahum. Hadis riwayat Ibnu Umar. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka memenuhi panggilan Allah itu. Nah, menika ingkang penting Bapak Ibu. Oleh karena itu mereka memohon kepada Allah, fa'a'tahum, Allah akan memberikan kepada mereka apa yang diminta. Mila Bapak Ibu, kula panjenengan kagungan kebiasaan kalau saudara kita mau naik haji, maka kita yang ada tinggal di negeri ini sering menitipkan doa. Kenapa? Karena Allah memberikan a'tahum sebagaimana sabda Kanjeng Nabi menikah. Artinya kalau saudara kita mabrur berdoa, maka Allah akan memberikan apa yang menjadi permintaan itu. Hadis lain tentang multazam, hadis lain tempat di mana-mana mustajab dalam berdoa,
sudah tidak bisa kita ragukan lagi. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa ribuan jamaah haji yang dari negeri kita ini seakan-akan belum mampu mengubah keadaan Indonesia yang multi krisis dimensi? Menika pertanyaan Bapak Ibu. Bukan berarti sekali lagi mereka yang tindak haji tidak mabrur. Bisa jadi kita ini lupa menitipkan, mohon didoakan Indonesia ini segera keluar dari krisis yang ada. Bapak Ibu, ternyata bencana itu boten sekedar bencana alam yang merusak fisik, meruntuhkan bangunan, tetapi yang lebih memprihatinkan adalah bencana kemanusiaan. Bapak Ibu, termasuk di dalamnya bencana kemanusiaan adalah bencana moral etik yang dipertunjukkan kepada kita dengan gamblang dan terang-terangan. Bapak Ibu, nek kita matur ten Indonesia niki kinten-kinten terbebas nopo dereng dari korupsi. Sing dikorupsi niki kinten-kinten sekedhik nopo kathah? Bilangannya 1000, 2000 nopo 3000? Loh, wonten sing jawab. Wong jawabane 1000, 2000, 3000 kok malah enten sing 1 triliun barang wau sinten? Bapak Ibu, ini bencana moral, bencana kemanusiaan. Nyuwun sewu. Dampaknya tidak hanya di dunia dirasakan, tetapi sampai dengan besok di perbuatan zalim yang dilakukan oleh para koruptor ini tidak hanya menyengsarakan dirinya, tetapi keluarganya. Hasil korupsinya kalau itu dimakan oleh keluarga, sanak saudaranya, maka mereka harus bertanggung jawab atas haramnya harta hasil korupsi ini. Lebih dari itu sesungguhnya Bapak Ibu, mereka zalim karena ia mengambil hak orang lain yang sesungguhnya menjadi milik orang lain, tetapi diambil paksa untuk kesenangan diri maupun kelompoknya. Ini termasuk bencana kemanusiaan. Bencana kemanusiaan yang lain yang kula panjenengan saged mirsani saat ini, kondisi sekarang luar biasa. Korupsi merata di mana-mana. Kabar mengejutkan bahwa bencana kemanusiaan yang kita hadapi, anak-anak negeri ini harus berjuang menghadapi kematian, menghadapi maut untuk mendapatkan sesuap nasi di negeri orang lain. Dijanjikan pekerjaan tetapi justru pada akhirnya dijual belikan. Inilah yang disebut dengan trafficking, jual beli anak manusia. Tidak sedikit Bapak Ibu yang seperti ini terjadi. Saudara-saudara kita, anak negeri ini, kader-kader bangsa ini, mereka harus terpaksa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan keluar negeri, tetapi pada akhirnya tinggal nama yang kembali. Bencana kemanusiaan di hadapan kita. Belum lagi Bapak Ibu, moral anak-anak sekarang yang kita semua tahu persis butuh perhatian. Apalagi kalau kita sudah melihat masjid-masjid kita, musola-musola kita, berapa jumlah anak-anak muda yang sekarang menjadi remaja masjid, remaja musola. Nanti lama-lama akan ada ikatan senior
masjid gede karena ikatan para pini sepuh yang tindak masjid, dan hanya merekalah yang mengisi masjid. Bapak Ibu, ini bencana kemanusiaan spiritual yang sekarang betul-betul bisa dirasakan. Nah, maka tidak butuh banyak Bapak Ibu untuk satu orang haji yang mabrur berdoa mohon kepada Allah seyakin-yakinnya agar krisis multidimensi yang kita hadapi sekarang ini segera dicairkan, segera diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 200.000 jatah orang Indonesia yang haji, satu saja yang Allah dengar, arsy terbuka, maka tidak mustahil Allah segera mengangkat segala krisis di dunia ini, khususnya di Indonesia ini, menjadi terbalik keberkahan yang ada. Sebab apa? Allah wonten firmanipun cetha, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, janjinipun la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Nanging ayat menika dipun tutup walakin kadzabu, manusia itu oleh Allah di ayat ini itu kadzabu, maka akhirnya fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Bapak Ibu, andai saja ada kelompok penduduk di suatu negeri, kampung itu iman dan bertakwa, maka janjinya Allah jelas, la fatahna alaihim barakatin. Allah dengan huruf taukidnya menguatkan, sungguh-sungguh kami Allah akan membukakan pintu keberkahan. Tidak hanya dari bumi, keberkahan itu oleh Allah dibuka juga dari langit. Informasi ini Bapak Ibu oleh Allah disampaikan sudah 1400 tahun yang lalu. Syaratnya iman dan takwa, Allah buka keberkahan itu dari langit dan bumi. Bapak Ibu, maka kita wajar orang yang berada di negeri ini betul-betul mohon pada Allah, saudara kita yang haji ini mabrur dan berdoa untuk negeri kita. Lu janjinya Allah jelas kok. Satu orang cukup untuk berdoa membuka arsy, Indonesia segera diberi jalan keluar atas krisis multidimensi ini. Tetapi memang Bapak Ibu, Allah itu dalam ayat ini itu seakan-akan ngecap ya, ngecap niku napa? Memberikan prediksi bahwa kita ini banyak yang lupa. Walakin kadzabu, tetapi kebanyakan orang itu menurut ayat ini kadzabu, mendustakan informasi ini. Gitu. Mendustakan apa yang Allah kabarkan 1400 tahun yang lalu ini. Allah ngopo dadak iman, dadak takwa, kira-kira begitu. Wong aku nyambut gawe ya wis entuk rezeki. Aku ya wis iso mangan, aku ya wis iso tuku mobil, aku ya wis iso duwe omah. Tetapi ternyata Bapak Ibu, bisa jadi apa yang kita peroleh karena tidak ada landasan iman dan takwa, sehingga mohon maaf tidak membawa keberkahan. Survei mengatakan kemampuan rakyat Indonesia dalam hal membeli atau daya beli meningkat, kemakmuran bertambah, rata-rata pendapatan masyarakat naik. Oke, hitungan ekonominya naik.
hitungan ekonominya bertambah, kekuatan daya belinya bertambah. Tetapi Bapak Ibu, kita seringkali tidak sadar bertambahnya harta tidak sejalan dengan keberkahan yang ada. Ternyata yang seneng korupsi itu justru mereka yang gajinya nggih. Sebab kalau panjenengan ajeng sing dikorupsi nggih ajeng nopo. Ternyata seperti itu Bapak Ibu. Masya Allah. Maka keberkahan itu tidak ada kaitannya dengan banyaknya harta. Tetapi keberkahan itu apabila apa yang Allah berikan menjadikan kita bertambah dekat kalian Gusti Allah. Berkah itu kalau kita terima apapun itu menjadi wasilah kita dekat dengan Allah. Berkah itu ketika apa yang kita miliki banyak manfaat dan faedah. Berkah itu apa yang kita terima dari Allah menjadikan kita lebih banyak kemaslahatan. Tetapi sekali lagi tidak banyak Bapak Ibu orang yang sadar tentang ini, karena Allah mengatakan walakin kadzabu. Kebanyakan kita, orang banyak itu mendustakan informasi Allah ini. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Ayat ini ditutup dengan fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami Allah akan memberikan balasan atas apa yang telah manusia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus menjadi renungan. Terakhir, kenapa kita butuh, meskipun tidak berhaji, kita butuh betul mereka yang haji itu bisa mabrur. Kanjeng Nabi ugi paring pangandikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berhaji menjaga diri, tidak berkata kotor, tidak berbuat yang fasik, maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Maknanya Bapak Ibu, orang yang berhaji itu bersih. Ketika bersih, Allah cinta kepada mereka. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang-orang ini. Kepada mereka yang dicintai oleh Allah, donganipun makbul. Maka Bapak Ibu, minta didoakan oleh orang yang haji itu tidak hanya saat berangkat, tapi kepulangan mereka ketika mereka kundur menjadi penting, karena secara pribadi jika memang betul-betul mabrur seperti bayi yang baru dilahirkan, apa sing dingendikake dikabulkan, bersih dari dosa, maka mereka berhak untuk bisa kita minta doa. Mari kita titipkan kepada mereka Bapak Ibu, kebaikan untuk kita iya, tetapi kita berpikir kita berada di Indonesia, mudah-mudahan kita titipkan kepada para hujjaj ini, Indonesia ini menjadi negeri yang digambarkan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kalau negara ini aman, baik, tentrem, ayem, insyaallah kula panjenengan sedaya anggenipun ngibadah juga tenang, mencari rezeki juga tenang. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih? Berusaha juga tenang. Maka kita mohon kepada Allah itu dengan permohonan dan doa yang umum. Doa yang paling disenangi Kanjeng Nabi itu Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ini doa yang paling disenangi, yang sifatnya umum seperti ini. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kula panjenengan ingkang dereng dipun timbali haji tahun ini,
pada saatnya Allah berikan kesempatan untuk itu. Dan mari kita ingat betul, mabrur itu makbul maknanya dan konsekuensinya luar biasa. Maka marilah kita niatkan dalam diri kita masing-masing, pada suatu saat jika Allah berikan kesempatan kita untuk haji, mudah-mudahan betul-betul haji kita bisa berdampak kepada diri, keluarga, tetangga, bahkan kepada negara yang kita cintai ini. Inilah Bapak Ibu sekalian betapa pentingnya kita berharap bahwa jamaah kita menjadi haji yang mabrur. Wonten manfaatipun lan mugi-mugi enten kirangipun kula nyuwun pangapunten lan nyuwun gunging samudra pangaksani. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.